Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita belajar PPKN, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Kita ada di buku Bupena terbitan Erlangga. Buka halaman 127, ya. Muatan kita hari ini PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. KD-nya kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, sila pertama. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, ya. Dengan bintang. Sudut 5. Bintang artinya sebuah cahaya yang warna emasnya disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Ya, sekarang tambah 1, Konghucu juga diakui oleh negara. Nah, bagaimana sikap yang sesuai dengan sila yang pertama? Nah, taat, yaitu sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat yang beragama, ya. Yang taat kepada ajaran agama. Karena kita beragama Islam, berarti kita taat kepada ajaran agama Islam. Baik. Contohnya apa? Tadi kita menjalankan, ya, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, itu cerminan sikap yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, karena kita di Indonesia, artinya kita punya teman-teman kita yang beda agama, ya. Selain agama Islam kan ada agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, kita yang sesuai dengan Pancasila yang pertama apa? Menghormati, ya, perbedaan agama. Oke. Nah, di sini ada bentuk-bentuk prakteknya dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalkan, ya, kita yang beragama Islam, contoh dalam kehidupan, berbakti kepada orang tua, sholat 5 waktu, ya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu contoh dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nih, berdoa sebelum makan, sholat 5 waktu, berpamitan ke orang tua mau berangkat sekolah, ya, bagi agama Islam. Kemudian sila kedua, nih sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila apa sih? Nah, lambangnya apa dulu? Kita ingat kembali adalah rantai emas. Kok rantai emas? Rantai emas itu apa? Mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Yang bulat perempuan, yang segi 4 laki-laki. Contoh perilakunya apa ya? Contohnya apa? Merapikan tempat tidur, bermain bersama adik atau kakak, membantu ibu membersihkan rumah, menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Iya. Baik. Nih, prakteknya apa? Nah, sekarang sikapnya. Jadi sila kedua ini pedoman
perilaku terhadap sesama manusia, ya. Apa aja? Memiliki sikap tenggang rasa. Nih kita main bersama adik kita harus bertenggang rasa. Menghormati hak orang lain. Iya, adik kamu juga punya hak untuk bermain. Jadi harus bersama-sama. Bukan hanya manusia aja, terhadap hewan. Kalau punya peliharaan harus dikasih makan, kandangnya dibersihkan ya. Yang punya tanaman harus disiram pagi dan sore ya. Itu contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya sila yang ketiga. Apa? Persatuan. Apa bunyinya? Iya, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa ya? Pohon beringin. Di sekolah juga ada ya pohon beringin. Kenapa sih lambangnya pohon beringin? Nah, maknanya pohon beringin itu merupakan pohon yang besar dan memiliki sur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Surut dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda, tetap Indonesia. Contoh perilakunya apa? Yang sila ketiga, hidup rukun, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi. Iya. Nah, sila ketiga itu adalah pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia, ya. Menghargai produk bangsa sendiri. Nah, misalkan kita makan di rumah nih, ya. Belilah produk-produk Indonesia. Kalau dengan sayuran, otomatis sayurannya belinya di pasar aja. Ya, kangkung dari petani, berasnya dari petani kita, tahu tempenya produksi bangsa Indonesia. Nah, itu artinya kita membantu saudara-saudara kita untuk sejahtera juga, ya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nih kayak bermain salsa dengan adiknya, ya kita harus rukun, ya. Utamakan kepentingan bersama, jangan suka menang sendiri, harus bisa ngasuh adiknya. Selanjutnya sila yang keempat. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa ya? Ada yang ingat lambangnya? Lambangnya adalah kepala banteng dengan latar belakang warna merah. Nih lambang silanya. Ya maknanya apa sih? Maknanya adalah banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya pembagian tugas, ya, menerima dengan lapang dada, berani mengungkapkan pendapat, ya, mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, sila keempat ini juga adalah pedoman, ya, pedoman penerapan musyawarah, ya, dalam menyelesaikan masalah. Berikut ya, contohnya menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan sikap demokrasi. Misalkan di sini nih ada gambarnya, kita musyawarah dulu dengan ayah, dengan ibu, dengan adik. Michael, kita mau pergi kemana? Ini ada petanya, Pak. Kita harus pergi ke kebun binatang. Bagaimana, setuju nggak? Setuju. Kemudian juga di sini kita hargai pendapat ketika menempelkan sesuatu di rumah. Tanya ayah, sebaiknya menempelkan jam dinding di mana ya? Nah, itu adalah sikap dari sesuai dengan sila Pancasila yang keempat, mengutamakan musyawarah dan demokratis. Ya. Demokratis. Demokratis itu artinya bermusyawarah, mendengarkan pendapatnya. Sila yang kelima
Nah, masih ingat bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, contohnya kita menabung, membagi waktu untuk belajar, berbagi makanan dengan adik, dengan kakak, dengan teman, dengan tetangga, ya. Itu contoh perilaku sila kelima. Ya, sikapnya apa aja, ya? Sila kelima ini menjadi pedoman ya untuk berperilaku adil terhadap semua orang, ya. Berikut sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Menghargai hasil karya orang lain, membantu korban bencana. Misalkan menghargai sikap orang lain. Satu, ya. Di sini misalkan lagi menyusun puzzle. Temannya ada yang bikin mobilan, ada yang bikin alat masak, ada yang bikin apalagi itu kita hormati, ya. Itu adalah hasil karya orang lain. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita sudah diajarkan di sekolah dari mulai kita masuk ke sekolah ya dengan sholat duha, dengan baca doa sesuai dengan sila pertama. Yang kedua juga kita dengan sila yang kedua kita harus berperilaku adil terhadap sesama manusia. Iya. Rukun dengan teman, ya, bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Kita menghargai produk-produk Indonesia. Kita membeli di kantin. Kantin itu semua produknya dari produk Indonesia. Yang keempat, musyawarah. Kita diajarkan bermusyawarah di sekolah. Memilih KM ya, ketua muridnya siapa. Yang kelima, kita juga harus berperilaku adil ya, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita berbagi makanan dengan teman, kalau lagi ngantri makan dengan teman itu sama. Artinya berkeadilan dalam makan. Baik, sampai di sini pelajaran PPKN. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.